Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Afifah, NPM 203300013. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2020. Mata kuliah Fisika Zat Padat akan mempresentasikan hasil dari literatur dari jurnal yang berjudul Karakterisasi Struktur Material Pasir Bongkahan Galian Golongan C dengan menggunakan X-ray diffraction atau XRD di Kota Palangkaraya. Di sini yang pertama ada abstrak, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, karakteristiknya seperti apa, lalu 4 hasil penelitian, 5 pembahasan, dan 6 kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Telah dilakukan karakterisasi struktur material pasir bongkahan galian golongan C dengan menggunakan X-ray diffraction atau XRD. Karakterisasi fisis material menggunakan X-ray diffraction atau XRD bertujuan mengetahui komposisi mineral dengan melihat intensitas pada sudut 2 derajat yang karakteristik untuk setiap senyawa. XRD yang digunakan adalah model Rigaku Miniflex 600 Benzoyl X-ray diffraction dengan detektor scintillation counter. Dilakukan dari 2 theta 10 derajat sampai 80 derajat. Analisis XRD dilakukan dengan menggunakan aplikasi HighScore Plus versi 3.0e. Objek penelitian ini adalah pasir bongkahan dengan variasi perbedaan warna, yaitu kecoklatan, hitam, dan hitam pekat. Bongkahan pasir berasal dari galian golongan C di Kota Palangkaraya yang diambil dari lokasi penambangan Jalan T Cilikriwut KM 18 dan lokasi penambangan Kalampangan. Untuk mengetahui kandungan mineral dalam suatu bahan tambang digunakan peralatan XRD. Penggunaan XRD cukup tepat karena XRD bisa memberikan informasi mengenai struktur material dan nilai sudut kristalnya. XRD bekerja berdasarkan difraksinar X yang dihamburkan oleh sudut kristal material yang dianalisa. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai kandungan material dan nilai sudut kristal yang terukur. Dengan adanya informasi struktur material diharapkan dapat digunakan sebagai informasi awal untuk penerapan di bidang kajian lainnya. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur dan kandungan material yang terkandung pada bahan material tambang pasir yang ada di Kota Palangkaraya. Selanjutnya yang ketiga, metode penelitian. Bahan uji pada penelitian ini meliputi bongkahan pasir yang diambil dari tempat penambangan golongan C di Kota Palangkaraya yang berupa bongkahan pasir. Bongkahan pasir diambil dari tempat penambangan Jalan T Cilikriwut KM 18 dan penambangan di Kalampangan. Alat penelitian yaitu X-ray diffraction, Rigaku Miniflex 2, mortar diameter 15 cm sebagai penghalus, lalu ada ayakan 100 mesh. Selanjutnya itu ada X-ray diffraction atau XRD untuk mengetahui komposisi mineral dengan melihat intensitas pada sudut 2 derajat 2 theta yang karakteristik untuk setiap senyawa. Untuk mengetahui struktur mineral pada pasir bongkahan dapat dilihat dari hasil pengujian XRD, di mana setiap bahan memiliki karakteristik panjang gelombang yang berbeda. Pengujian XRD dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Yogyakarta dengan alat XRD model Rigaku Miniflex 600 Benzoyl X-ray diffraction dengan detektor scintillation counter. Dilakukan dari 2 theta 10 derajat sampai 80 derajat. Analisis XRD dilakukan dengan menggunakan aplikasi HighScore Plus versi 3.0e yang diproduksi oleh P-Analytical BV Almelo, The Netherlands. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan.
Preparasi sampel-sampel yang diujikan dengan bongkahan pasir yang diambil dari dua lokasi penambangan di Kota Palangkaraya, yaitu penambangan di Jalan Tejilik Riwut KM 18 ada di gambar 4 dan Kelampangan gambar 5. Sampel dipisahkan berdasarkan warna, kemudian dikeringkan dengan suhu lingkungan selama 2 minggu untuk mengurangi kadar air dalam sampel. Setelah sampel kering, sampel digerus dengan mortar sampai halus dan diayak 60 mes. Lalu, ini adalah hasil uji XRD bongkahan pasir Jalan T Jilik Riwut KM 18, lokasi penambangan pasir di sekitar jalan T Jilik Riwut KM 18 merupakan lahan rawa basah yang berdekatan dengan aliran anak sungai. Hasil uji dan analisis dengan menggunakan XRD dari bongkahan pasir yang berdasarkan warna diperoleh seperti pada gambar 6, gambar 7, dan gambar 8. Bongkahan pasir yang berasal dari penambangan Jalan T Jilik Riwut KM 18 pada bagian berwarna coklat memiliki 3 komponen dari quartz low dan persentase 50,6%, boron nitrit dengan persentase 49,3%, dan sodalit dengan persentase 0,1%. Pada bongkahan ini, sudut hambur 2 θ memiliki puncak tertinggi pada sudut 270. Bongkahan pasir yang berasal dari Jalan T Jilik Riwut KM 18 pada bagian berwarna hitam memiliki 3 komponen terdiri dari chalkosit dengan persentase 76,0%, tungsten dengan persentase 14,5%, dan molybdenum dengan persentase 9,4%. Pada bongkahan ini, sudut hambur 2 θ memiliki puncak tertinggi pada sudut 270. Lalu bongkahan pasir yang berasal dari penambangan Jalan T Jilik Riwut KM 18 pada bagian berwarna hitam memiliki 3 komponen terdiri dari chalkosit persentase 76,0%, tungsten dengan persentase 14,5%, dan molybdenum dengan persentase 9,4%. Pada bongkahan ini, sudut hambur 2 θ memiliki puncak tertinggi pada sudut 27 derajat. Bongkahan pasir yang berasal dari penambangan Jalan T Jilik Riwut KM 18 pada bagian berwarna hitam pekat memiliki 3 komponen yang terdiri dari boron nitrit dengan persentase 84,6%, lalu opsornit dengan persentase 14,4%, dan molybdenum dengan persentase 1,1%. Pada bongkahan ini, sudut hambur 2 θ memiliki puncak tertinggi pada sudut 27 derajat. Lalu hasil uji bongkahan pasir kelembapan lokasi penambangan pasir di Kelampangan merupakan lahan rawa basah yang berjalan dengan sungai. Hasil dan analisis menggunakan XRD dari bongkahan pasir uruk kelembapan berdasarkan warna diperoleh seperti gambar 6, gambar 7, dan gambar 8. Bongkahan pasir yang berasal dari penambangan pasir Kelampangan pada bagian berwarna coklat memiliki 4 komponen terdiri dari zirconium oxide tetragonal dengan persentase 81,2%, lalu opsornit dengan persentase 17,9%, lalu ada molybdenum dengan persentase 0,7%, dan iron dengan 0,1%. Pada bongkahan ini, sudut hambur 2 θ memiliki pucuk tertinggi pada sudut 27 derajat. Lalu bongkahan pasir yang berasal dari penambangan pasir Kelampangan pada bagian berwarna hitam memiliki 4 komponen yang terdiri dari zirconium oxide tetragonal dengan persentase 57,2%, boron nitrit dengan persentase 32,5%, lalu opsornit dengan persentase kandungan 95%, dan molybdenum dengan persentase 0,9%. Pada bongkahan ini, sudut hambur 2 θ memiliki puncak tertinggi pada sudut 27 derajat.
Bongkahan pasir yang berasal dari penambangan pasir ke lapangan pada bagian berwarna hitam pekat memiliki 5 komponen terdiri dari boron nitrit dengan persentase 87,4%, obsorit dengan persentase 10,3%, molybdenum dengan persentase 1,0%, tungsten dengan persentase 0,8%, dan rubidium iron dioxide 0,6%. Pada bongkahan ini, sudut hambur 2 theta memiliki puncak tertinggi pada sudut 27 derajat. Lalu selanjutnya yaitu kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya dari jurnal ini, kandungan mineral dalam suatu bahan tambang dapat diketahui dengan menggunakan peralatan XRD. Penggunaan XRD cukup tepat karena XRD bisa memberikan informasi mengenai struktur material dan nilai sudut kristalnya. XRD bekerja berdasarkan difraksi sinar X yang dihamburkan oleh sudut kristal material yang dianalisa. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi mengenai kandungan material dan nilai sudut kristal yang terukur. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.